salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Ketua PTCL yang dipercaya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangrisau, Pak, beserta Satgas baik Waka Yuridis maupun Fisik, dan rangka pelaksanaan kegiatan Food Estate tahun 2020 dengan target bidang 3040. Luas area Food Estate untuk tahun 2020 untuk Kabupaten Pulang Pisau itu sekitar 28.000, kurang lebih 28.000 hektar, dengan target S1-nya sertifikasi sekitar 3040 dan target keempat sekitar 6060. Dan syukur puji Tuhan, syukur alhamdulillah target sampai saat ini tercapai. Atas keberhasilan kegiatan Food Estate tahun 2020, saya selaku Ketua PTCL mengucapkan sama rekan-rekan baik Satgas Fisik dan Yuridis, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, atas keberhasilan kita bersama, khususnya Kantah Kabupaten Pulang Pisau. Dan harapan saya, sekaligus harapan daripada pemegang calon pemegang hak atas tanah, khususnya penerima sertifikat nantinya, itu mengharapkan agar kegiatan ini juga dengan target yang 3040 tadi agar tercapai, agar segera bisa diserahkan, sehingga dengan terbitnya S1 berupa sertifikat hak atas tanah, adanya kepastian hukum hak atas tanah, dengan adanya kepastian hak atas tanah, kepastian hukum hak atas tanah, dengan sendirinya pemegang hak nantinya giat untuk melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya di bidang pertanian. Prosedur, proses, tahapan pembuatan sertifikat khususnya di area Food Estate, memang kita mengacu ke Juknis PTCL tahun 2020. Memang tahapannya melalui penyuluhan, melalui pengumpulan data yuridis, pengumpulan data fisik, pengukuran, sulfasi dan sebagainya. Langkah pertama setelah sulfasi kita selesai dilaksanakan, baru tahap pengambilan data yuridis berupa surat keterangan tanah, dilanjutkan dengan tahap pengukuran bidang tanah. Dengan catatan untuk pengukuran bidang tanah dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sudah kita sampaikan, khusus bidang tanah itu kepada warga itu diminta segera untuk memasang patok tanah, patok bidang tanah, menetapkan batasnya sehingga memudahkan petugas kita dalam pelaksanaan pengukuran nantinya. Dan dalam pelaksanaan pengukuran kita dari kantor pertanahan ada mitra kerja kita berupa perangkat desa dan kelompok tani tadi, Pak. Dengan sendirinya kegiatan kita di lapangan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya kebersamaan di lapangan. Saya rasa itulah tahapan-tahapan sampai pengumpulan data yuridis dan pengukuran. Setelah pengumpulan data yuridis dan pengukuran selesai, itu dilaksanakan pengolahan data. Adapun pengolahan data itu kegiatannya di kantor pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, baik pengentriannya, baik pencetakannya, penjilitan dan sebagainya, itu dilaksanakan kembali ke kantor pertanahan, kantor induk. Dan sampai saat ini kegiatan untuk pengolahan dari pengolahan data sampai pencetakan sampai terbitnya di 301 itu sudah siap, sehingga tanggal pelaksanaan kegiatan penyerahan nantinya akan kita tentukan, akan kita tetapkan harinya tadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan food estate di Kabupaten Pulang Pisau ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Dari sisi kami, Kantor Pertanahan, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang memiliki fungsi dalam pemberian hak atas tanahnya, kami melaksanakan secara langsung kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2020 di lokasi yang sudah ditunjuk sebagai wilayah dari kegiatan food estate atau area of interest dari kegiatan food estate. Di Pulang Pisau, AOI pada tahun 2020 terdiri dari 16 desa dan 2 kecamatan. Dari 16 desa dan 2 kecamatan ini, kita melaksanakan target pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 3.040 bidang PBT atau peta bidang tanah dan 3.040 SHT, sertifikat hak atas tanah. Serta kita juga diberikan target sebanyak 25.818 PBT K4 atau kegiatan peningkatan kualitas data. Capaian atau realisasi yang berhasil dilaksanakan oleh Panitia Adjudikasi bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau. Untuk PBT dan SHT kita mencapai 100%, artinya keseluruhannya selesai. Target yang diselesaikan di tahun 2020 sebanyak 3.040 sertifikat bidang tanah. Kemudian PBT K4 tidak seluruhnya. Nah, tidak seluruhnya ini memang kita dapati di lapangan ada beberapa kendala. Secara khusus di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya wilayah desa, ada 13 desa yang tadinya adalah bekas atau ex-transmigrasi. Ini memang punya permasalahan tersendiri terkait dengan kegiatan peningkatan kualitas data atau K4. Nah, dari sisi administrasi, peningkatan kualitas data K4 ini harus bisa kita pasangkan bidang tanah yang terukur dengan cara pengukuran kadastral atau non-studio dengan buku tanah surat ukur. Harus dilingkan seluruhnya. Nah, di lapangan seluruh bidang tanah yang ada kurang lebih 18.000 dari AOI yang ada berhasil dilaksanakan pengukuran dan pemetaan. Namun dari seluruh bidang tanah yang ada ini tidak bisa dipasangkan dengan buku tanah dan surat ukur, sehingga pada dashboard terakhir rekaman di 2020 akhir, capaian dari kinerja PBT K4 ini 6.619, kurang lebih sekitar 25% dari target yang ada. Nah, hal ini juga berpengaruh terhadap serapan atau realisasi dari anggaran, karena anggaran yang ada dari PBT K4 ini hanya terserap sebagian. Nah, kami coba melihat kalkulasinya, ternyata jika diselesaikan PBT K4 ini, maka serapan anggaran secara keseluruhan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau mencapai 92%. Namun yang berhasil dicapai sampai dengan akhir tahun 2020 hanya pada kisaran 75,7. Nah, sumbangan dari PBT K4 yang tidak berhasil diserap itu kurang lebih 16,7. Jika berhasil diserap seluruhnya, maka serapan anggaran sampai pada 92,5%. Nah, ini yang memang sampai dengan hari ini kami temukan problem yang kita perlukan di sana adanya regulasi di dalam penyelesaian. Nah, dari mekanisme ataupun skema-skema penyelesaian K4 saat ini di lokasi ekstransmigrasi belum bisa memberikan cara atau prosedur dalam menangani penyelesaian K4. Nah, dari beberapa pemikiran dari para pimpinan yang ada sudah
menyiapkan ada 16 atau merencanakan ada 16 tipologi masalah. Nah, dari 16 tipologi masalah ini mayoritas adalah PBT K4 yang di dalamnya diantaranya adalah bidang-bidang tanah yang subjeknya sudah berubah, kemudian objeknya tidak sesuai baik bentuk, luas maupun letaknya. Nah, inilah yang terjadi di dalam pelaksanaan PTSL Food Estate tahun 2020. Sedangkan untuk SHT dan PBT atau pendaftaran tanah pertama kalinya relatif tidak bermasalah karena itu capaiannya sampai dengan 100% atau selesai. Di PBT K4 saja yang terdapat permasalahan. Nah, untuk lebih lanjut memang kami berharap dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, kita dari kementerian memiliki regulasi terkait dengan penyelesaian PBT K4 atau peningkatan kualitas data di lokasi eks transmigrasi yang kita ketahui sampai saat ini sudah kita petakan 16 tipologi masalahnya. Nah, ini yang akan kita tunggu. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa direalisasikan sehingga penyelesaian dari kegiatan peningkatan kualitas data dan pendaftaran tanah pertama kali di lokasi food estate maupun pengembangannya di tahun 2021 bisa tuntas. Itu yang kami harapkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau. Demikian.